Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Surwangi di channel Kang Surwangi. Kita akan terus membahas dan saya tetap akan konsisten untuk aktif dalam memperkenalkan khasanah budaya metafisika Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuat satu tayangan mengenai kemat atau ajian jaran goyang. Kemat atau ajian jaran goyang ini suatu legenda yang sangat terkenal di Cirebon, dan sampai ada lagunya tentang jaran goyang sendiri. Bahkan merupakan salah satu cerita untuk masyarakat Cirebon mengenai kehebatan ilmu pelet itu sendiri ya. Kita akan menelisik latar belakang sejarahnya dulu sampai kisah ini begitu terkenal. Alkisah pada dulu kala di Cirebon hidup seorang pemuda bernama Baridin. Baridin ini kebetulan dia mencintai, menyukai ya anak gadis yang punya posisi atau dari keluarga yang mampu, kaya raya, bernama Suratminah atau dikenal juga sebagai Ratminah. Kemudian suatu ketika Baridin ini meminta kepada ibunya untuk dilamarkan, untuk melamar Ratminah ini ya. Akhirnya walaupun sebenarnya ibunya Baridin sudah menolak ogah-ogahan karena tahu ada perbedaan kasta, ada perbedaan strata ekonomi yang tidak memungkinkan di kala itu untuk seorang Baridin dapat menikahi Suratminah. Nah, karena sudah kepengen ewek dan engas banget nih si Baridin pengen nikah, makanya dia memaksa ibunya untuk ke keluarganya Ratminah. Tapi apa yang terjadi ketika ibu si Baridin ini mendatangi keluarga Ratminah, yang terjadi justru penolakan yang sangat kasar ya. Nah, ibu si Baridin ini itu sampai diludahi, semua barang bawaan seserahan untuk melamarnya itu dibuang keluar rumah dengan kasar, dan sampai dimaki-maki, diludahi dan sebagainya macam tindakan yang tidak manusiawi. Mungkin bagi kita memandang itu hal yang tidak manusiawi, tetapi bagi strata sosial pada waktu itu tindakan yang dilakukan Baridin dan ibunya merupakan suatu tindakan yang nekat, tindakan yang kurang ajar. Kok berani-beraninya gitu kan mendekati si Ratminah ini sampai melamar dengan kondisi strata sosial yang sangat berbeda. Akhirnya Baridin dan ibunya pulang ke rumah. Si Baridin akhirnya menjadi sangat dendam, sakit hati, dan berniat untuk membalas dendam, balas dendam. Sampai suatu ketika si Baridin ini dalam beberapa hari setelahnya kemungkinan dia berjalan di sekitaran desa Jagapura, itu di area Gegesik ya, di wilayah Cirebon sini ada namanya desa Jagapura. Itu area Gegesik itu dia ketemu temannya yang bernama Gemblung. Nah, si Gemblung ini ya, ini nama orang ya, Gemblung ini nama orang. Gemblung ini berniat memberikan sesuatu sama Baridin ya. Tapi dalam cerita ini bukan diberikan ajian, tapi diberikan kemat yang berupa jimat ya. Kemat itu ajian yang sudah dimediakan, namanya kemat kalau di Cirebon.
Ya, kemat ini lalu diberikan kepada si Baridin itu. Nah, lalu oleh Baridin dipakailah kemat jaran goyang itu. Ya. Nah, sebenarnya juga ada salah interpretasi, orang mengatakan jaran goyang. Sebenarnya bukan jaran goyang, tetapi jaran guyang. Guyang sendiri artinya kuda yang dimandikan. Guyang itu mandi. Ya, jadi kemat jaran guyang itu diberikan gemblung kepada si Baridin. Kemudian karena niatnya memang sudah dipermalukan, sudah dibikin sakit hati, kemudian sudah diperlakukan tindakan yang tidak manusiawi, akhirnya kembali nih si Baridin ini mendekati Ratminah. Ya, mungkin antara Ratminah dengan Baridin sendiri ada hubungan personal. Ratminahnya memang mungkin memang sudah agak suka ya sama si Baridin. Nah, akhirnya dia praktekkan ini si kemat jaran goyang ini ke Ratminah. Ya. Tujuannya nanti kalau Ratminah mengejar-ngejar Baridin, Baridin akan melakukan penolakan sama yang dilakukan seperti keluarganya Ratminah kepada ibunya Baridin. Nah, akhirnya diterapkanlah ajian jaran goyang itu ke Ratminah. Sampai Ratminah mengejar-ngejar, kemudian ditolak. Nah, akibat ditolak itulah si Ratminah ini menjadi gila. Ya, di sini gambarannya gilanya saya juga kurang begitu paham, tapi saya rasa nggak sampai telanjang ya, nggak sampai telanjang jalan-jalan di jalan, karena memang menjaga juga kewibawaan keluarganya Ratminah itu sendiri. Nah, akhirnya keluarganya Ratminah ini berembuk dengan kondisi ini, karena Ratminah ini minta dikawin terus sama Baridin. Ya, akhirnya diberikanlah izin kepada Ratminah untuk menikah dengan Baridin. Diundang lagi nih si Baridin ke keluarga Ratminah untuk menikahi si Ratminah. Nah, sampai suatu ketika mereka berdua menjelang pernikahan. Nah, ini ceritanya seperti Romeo and Juliet. Mereka ini, kalau ada beberapa versi yang menyatakan, cuman yang saya dengar dari beberapa yang bisa saya percaya, akhirnya mereka tidak jadi menikah. Ya, si Ratminahnya sembuh, tidak jadi menikah, tetapi keduanya sama-sama meninggal. Ratminahnya meninggal karena sakit, Baridinnya meninggal karena sesuatu hal. Nah, konteks dari cerita ini adalah kemat jaran goyang itu adalah ajian yang dimediakan. Ya, kalau di Cirebon di sini dikenal dengan kemat. Ada juga kemat yang berupa ajian yang dibacakan seperti mantra seperti itu. Tetapi pemahaman kemat itu memang ada 2-3 pengertian, yaitu yang tadi media yang dimediakan mantranya, ada yang sudah itu yang sudah terima jadi, ya berarti Anda sudah terima jadi, tinggal dipakai aja. Ada juga yang dimediakan tetapi masih menjalankan tata cara tertentu. Ada juga yang masih menjalankan ritualnya secara utuh. Nah, inilah sekelumit cerita mengenai Baridin dan Ratminah dengan mitos penerapan kemat jaran goyang di tanah Cirebon. Dan akhirnya cerita ini menjadi booming, melegenda, viral lah kalau sekarang ya, dan banyak orang tahu. Dan akhirnya kemat jaran goyang menjadi sesuatu yang diminati oleh pecinta metafisika dan supranatural di sekitar Cirebon ini. Bahkan saya sempat membaca beberapa literasi itu sampai ke Banyuwangi, bahkan akulturasi juga di beberapa wilayah di Bali, Lampung juga sampai mengenal. Bukan artian di era sekarang ya, tapi ada beberapa peninggalan tentang kemat ini sudah menjadi budaya mistik lokal sampai ke antara Lampung sampai ke Banyuwangi.
Nah, inilah kearifan budaya lokal dalam dunia metafisika, bahwa untuk menyampaikan maksud yang terhalang oleh sesuatu bisa menggunakan teknik si kemat jaran goyang tadi. Oke? Sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, tetap jangan lupa Anda subscribe Kang Surwangi channel, klik lonceng notifikasi supaya Anda bisa melihat terus tayangan-tayangan saya, dan jangan lupa komentar dan share video ini. Sebelum kita masuk ke bahasan kedua, jangan lupa terus komentar di tayangan saya, berikan masukan, kritik, saran. Saya akan terus melakukan penambahan-penambahan evaluasi dari semua materi yang saya berikan. Kita kembali akan membahas kemat jaran goyang dalam ranah energi. Ya. Ini salah satu teknik tradisional tentang ilmu pelet yang cukup viral karena memang beberapa waktu lalu itu lagunya sempat meledak. Karena itu banyak yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya. Kita akan awali materi ini dengan memahami apa itu jaran goyang. Jaran goyang atau yang kita kenal dengan teknik memperdaya orang lain, mempengaruhi kesadaran orang lain, dengan teknik mistik, klinik, atau apapun yang Anda kenal istilahnya, dalam ranah supranatural untuk mempengaruhi target. Ya, ini sistemnya induksi juga, tetapi karena ini menggunakan sistem induksi yang keras, ada beberapa keilmuan yang benar-benar menggunakan bantuan entitas. Ya, dari bahasanya sendiri, jaran goyang. Jaran itu artinya kuda, goyang itu artinya mandi. Kuda yang dimandikan. Kuda yang dimandikan itu seperti kuda yang sudah, karena zaman dulu kuda itu digunakan sebagai alat transportasi. Jadi kuda yang dimandikan itu bagaikan kita punya mobil, dimasukin salon mobil, diservis habis-habisan, keluar mobilnya wangi, kemudian kalau diajak mejeng ini mobilnya nggak malu-maluin. Ya, kemat jaran goyang ini punya interpretasi seperti itu. Ya, punya analoginya seperti itu untuk kiasannya, ya. Jadi kemat ini diartikan bahwa ketika seseorang menggunakannya, dia sedang membongkar, mengubah, kemudian menjadikan dirinya seperti memiliki sesuatu yang wow, yang menarik, yang bisa menarik perhatian orang, memiliki daya pikat yang luar biasa. Nah, masalahnya kan untuk beberapa kasus ada orang yang tidak memiliki keberanian untuk menampilkan diri, ya, minder, rendah diri, kemudian pemalu dan sebagainya. Nah, makanya ada beberapa versi dalam penggunaan kemat ini. Ada yang menggunakan media, ada yang menggunakan tata laku, ya. Dan ini kalau menggunakan mantra, hanya diucapkan saja mantranya beberapa kali, kemudian akan berpengaruh kepada target. Berpengaruh pada target. Yang menariknya lagi, ini merupakan salah satu teknik yang paling umum ada di Nusantara. Coba japu memantrai target dalam kurun waktu tertentu terkena pengaruh, ya. Nah, ada bantuan entitas di sini. Saya tidak memastikan bahwa ajian ini pasti memiliki bantuan kodam atau entitas,
Tetapi dari beberapa pengamatan dan ketika saya melihat langsung beberapa teman-teman praktisi yang mempraktekkan ini, memang ada keterlibatan entitas atau kodam yang disuruh untuk menyampaikan. Ya, kita mulai membahas adalah berarti ini kan ajian ini dilakukan di tempat terpisah dengan target, dikirim tanpa harus bertatap muka. Beda dengan pelet pelintir merica yang tadinya harus bertatap muka. Nah, berarti ada penyampaian, ada media untuk mengirimkan. Kalau kekuatan orang ini sanggup untuk mengirimkan ajian tersebut, ya mungkin sampai. Tapi karena ada kemungkinan ini nggak nyampe, makanya ada menggunakan bantuan entitas. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala bagi banyak praktisi yang belum memahami tentang teknik ini. Disinilah menariknya bahwa penerapan kemat jaran goyang ini sangat menarik untuk diamati. Kita bicara dengan pemahaman keilmuan ya. Oke, kita mulai akan membahas mengenai kemat jaran goyang dalam sisi dunia energi dalam prakteknya, aplikasinya secara lengkap ya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana Anda bisa melakukan kemat jaran goyang ini, tapi setidaknya tahapan-tahapan yang biasa dilakukan seseorang melakukan kemat jaran goyang ini kita bisa membahasnya dalam ranah dunia energi dan bagaimana proses ini bisa efektif dan berpengaruh kepada target. Oke ya. Yang pertama adalah Anda kalau melakukan ini berarti Anda menyiapkan beberapa benda milik target. Biasanya seorang pelaku, ini agak menarik, seorang pelaku biasanya dia akan mulai menyiapkan beberapa benda milik targetnya, misalkan rambut atau potongan kuku atau pakaian dalam atau tanah rumahnya. Nah, ini terserah. Nah, benda-benda tersebut sebenarnya hanya untuk mengidentifikasi ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan di pelet pelintir merica tentang penyetaraan energi, menyamakan vibrasi. Nah, karena sifatnya pengiriman jarak jauh, makanya butuh identifikasi. Kalau sekarang mungkin kita harus tahu alamatnya lengkap, RT RW, nomor HP penerimanya supaya paket yang kita kirim bisa disampaikan oleh kurir ke alamat yang tepat. Sama prosesnya, tetapi identifikasi ini ada sedikit berbeda lagi pemahamannya. Yang membedakan adalah identifikasi ini masuknya ke ranah energetik, di mana seseorang harus menyamakan energinya supaya dia tahu saat fase energinya menguat dan melemah, saat orang ini dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Nanti berdasarkan pengalaman pelaku-pelaku teknik-teknik energetik seperti ini, kita sebenarnya sudah mengetahui, oh ini orang dalam kondisi baik, kita mau melet juga nggak akan masuk. Nah, akhirnya cari tahapan di mana identifikasi awal ini kita bisa mencari celah. Oke ya, sambil sebat dulu. Yang menarik lagi, benda ini nantinya akan digunakan sebagai penghantaran juga, ya, penghantaran juga. Nah, untuk beberapa teknik tradisional seperti ini yang masih menggunakan entitas atau kodam,
barang-barang milik target tadi atau media-media milik target tadi, entah dari baju, potongan kuku, rambut target, itu juga menjadi media identifikasi bagi entitas atau hodam yang dipakai sebagai kurir. Ya, kurir menyampaikan ajiannya. Sebenarnya orang banyak yang salah kaprah penggunaan entitas ini, bahwa kurir sampai nyampein ke target, sampai dalam proses unboxingnya ke target, padahal nggak sampai seperti itu, hanya sebagai perantaraan. Nah, kalau orang memiliki daya cipta untuk visualnya kuat, kemudian dia mampu memintas jarak, ya, memperpendek jarak itu, ya dia bisa mengirimkannya dengan tepat pula. Ya, kalau kasusnya yang cerita di awal, Baridin ini sudah hafal nih rumahnya, mungkin dia bisa untuk menerapkan itu tanpa bantuan entitas. Dia hanya melakukan di sekitar rumah yang nggak terlalu jauh supaya pematnya masuk. Nah, untuk orang-orang yang lemah untuk seperti itu, ya dia harus menggunakan media entitas sebagai kurir. Ya, kemudian media tadi disatukan dengan pelaku supaya vibrasinya, frekuensinya, energinya bisa masuk ke target dengan baik. Oke ya. Nah, setelah itu pola sugesti inilah yang nantinya dimainkan bersama dengan mantranya. Atau kalau dia hanya dengan media, ya medianya yang diselaraskan supaya inti dari kematnya itu bisa masuk dengan penuh. Ya. Nah, setelah proses ini berjalan, ada fase di mana mencari titik lemah. Titik lemah ini paling mudah kita mengidentifikasinya ketika targetnya dalam kondisi tidur. Ya. Nah, induksi ini akan masuk perlahan-lahan sampai target sepenuhnya terperdaya. Ini agak perlu dipahami bahwa kemat itu bukan cuma sekali aja diterapkan. Baca mantra sekali pengen masuk, enggak. Pembacaan mantra itu biasanya dilakukan berulang-ulang, sugesti kita sampai masuk pada fasenya. Kekuatan mental itu berpengaruh kepada pola pikir kita untuk menginduksi target, untuk memperdayai target. Nah, memang orang selalu salah kaprah mengenai bahwa ini hanya dibaca sekali orang target langsung kena. Enggak, si pelakunya itu bisa melakukan ini dalam waktu semalaman. Dia menginduksi dalam waktu semalaman agar targetnya benar-benar dirasuki oleh pola yang ingin menguasai badan target. Ya. Nah, disinilah mulai bekerja ajian, mantra atau entitasnya menyampaikan maksud itu. Nah, kemat itu masuk mulai tersampaikan. Ya. Unboxingnya adalah ketika dia tidur, targetnya tidur, energi tadi mulai masuk ke bawah sadar, kemudian mengunci bawah sadarnya sehingga target akan menjadi terperdaya secara total. Ya, terperdaya secara total. Nanti saya sedikit gambarkan mengenai mantranya kemat jalan goyang ini. Kita akan buka juga secara energi. Kenapa ini menjadi suatu keilmuan yang menarik ya? Saya bacakan mantranya, tapi ini hanya sebatas edukasi tentang dunia energi ya. Dalam baris pertama di situ dikatakan ingsun matek ajiku si jaran goyang teteger tengahing pasar ya. Jadi ingsun itu berarti saya sebagai higher self atau pribadi yang tinggi atau mind body spirit menjadi satu, nyawiji menjadi satu. Amatek aji itu berarti melakukan ajian. Si jaran goyang identifikasi ajiannya, karena dia
ada lineage penurunan ilmu, berarti ajiannya ini harus disebutkan dengan sendirinya dia akan terhubung dengan guru-gurunya. Nah, teteger tengahing pasar ya, dilakukan di tengah pasar. Jadi memandikan kuda tapi di tengah pasar. Jadi supaya dilihat banyak orang ya. Gegamane cemeti sodo lanang. Ya. Jadi seorang kusir atau seorang pengendali kuda itu dia biasanya pegang kayak bambu, kayak lidi, itu yang digunakan untuk mengendalikan kudanya. Nah, gegamane itu berarti gegaman itu dari kata gaman atau senjata, ya. Dia memiliki senjata, cemetinya itu atau cemeti itu kayak cambuk ya. Itu sodo lanang. Sodo lanang itu sebenarnya sodo sendiri adalah lidi dari daun kelapa. Cuman arti di sini dia menunjukkan bahwa egonya saya laki-laki perkasa. Ya. Saya memiliki eksistensi diri sebagai laki-laki perkasa, sodo lanang. Jadi dia ngomongin, nih batang gue gede gitu loh ya. Nih punya gue powerful. Nah, itu sebenarnya intinya ke situ. Ya. Kemudian baris selanjutnya sun sabetake gunung jugruk. Segoro asap, bumi bengkah. Ya. Jadi sun itu kembali lagi higher self-nya, dia sebagai pribadi yang tinggi, dia mempraktekkan, jadi memukulkan sodo lanangnya tadi. Kalau kena ke gunung, gunungnya itu runtuh. Dia kalau memukulkan ke segoro itu artinya laut, ke lautan itu lautannya menjadi kering. Kemudian dia pukulkan ke tanah atau buminya itu bengkak, buminya itu menjadi retak. Ini sebenarnya proses bagaimana seorang guru menurunkan keilmuan, di mana ilmu itu supaya tersugesti menjadi masuk ke dalamnya dengan sangat mendalam. Ya, sun sabetake gunung jugruk, segoro asat bumi bengkak. Jadi dia seorang guru ini menurunkan keilmuan kemajaran goyang ini supaya praktikannya, yang mempraktekannya itu memiliki sugesti yang kuat terhadap ilmu ini. Ya. Nah, kemudian ini mulai masuk nih. Sugestinya dia masuk ketika sun sabetake si jabang bayinya, nama target. Ya. Ketika dia memukulkan sodo lanangnya tadi ke si jabang bayi. Nah, ini menarik kalau di dalam kasana supranatural tradisional Nusantara ini selalu si jabang bayi. Bukan sekedar nama aja yang disebut, tapi si jabang bayi. Ya, jabang bayi berarti ketika bayi merah, anak itu baru dilahirkan, anak itu belum tahu apa-apa. Ini targetnya. Jadi dianalogikan bahwa si target ini dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Dia dipukul supaya masuk ilmunya. Ya. Baris selanjutnya teko welas, teko asih, andeleng badan saliro ingsun. Ya. Jadi datang itu kalau kelihatan jadi welas, jadi asih. Ya, kalau melihat badan si pelaku yang melakukan ajian ini. Ya. Lanjutannya barisnya adalah manut miturut sekarepanku. Jadi manut miturut sekarepanku. Jadi target ini nanti dikendalikan, suruh tunduk, suruh nurut kepada si pelaku. Nah, disinilah eksotiknya sebuah ajian kalau kita memaknai dalam ranah pembahasan bahasa yang tersirat dan tersurat sebagai sebuah ajian. Itu merupakan bahasa yang penuh makna. Kemudian pengertian secara energinya kita juga bisa lebih menyelami lagi. Nah, dari situlah kita mendapat garis besar bahwa oh, ternyata diajarkan yang seperti ini. Ya, dia menunjukkan eksistensinya sebagai cowok. Ya. Jadi dia nggak sekedar dendam untuk mempraktekkan, tetapi
dia menguasai itu, bahwa saya bisa seperti ini karena saya diajarkan guru saya seperti ini. Nah, inilah menariknya ajian-ajian Nusantara. Kalau prakteknya kembali lagi, kalau kasus Baridin ini karena dia diawali dari sakit hati. Kita tidak bisa mengglobalkan bahwa gua disakiti cewek, gua bisa pakai kemat jaran goyang nih. Enggak, saya tidak menganjurkan. Sebagai wacana edukasi, tayangan ini agar Anda memahami bahwa oh, ternyata seperti ini ya proses sebuah perjalanan keilmuan tentang bagaimana masuknya. Nah, kita masuk dalam tahapan bagaimana keilmuan ini bisa mengunci target. Sampai dalam ceritanya sih Ratminah ini kan menjadi gila. Ya, Ratminah ini menjadi gila sampai dia kehilangan kesadaran, dia minta dikawin yang tadinya keluarganya menolak, sampai keluarganya kewalahan. Berarti ada imbas, tidak hanya Ratminahnya yang kena, tetapi keluarganya juga terinduksi. Keluarganya sampai bagaimana caranya ini Ratminah bisa menikah dengan Baridin. Nah, inilah sebenarnya ada aksi, ada reaksi, kemudian ada interaksi. Bagaimana jika Anda memiliki kerabat? Ini kita di luar, kita nggak usah munafik kalau banyak yang masih menggunakan seperti ini. Di sekitar kita, keilmuan seperti ini juga sebuah hal yang eksotik untuk dicoba lakukan. Jadi jangan lakukan kalau hanya coba-coba, tapi Anda harus memiliki keyakinan. Baridin itu memiliki keyakinan walaupun dia tadinya tidak mengenal seperti itu. Ketika si gemblungnya, yang gemblung si dari desa Gegese itu temannya si Baridin memberikan jimat kemat jaran goyang ini, akhirnya mau nggak mau udah nggak ada jalan lain lagi, saya pengen ini. Nah, dia nggak coba-coba, tapi dia meyakini, mensugestikan diri bahwa ini satu-satunya jalan saya untuk menaklukkan si Ratminah dan keluarganya. Ketika Anda memiliki kerabat yang terkena pengaruh seperti ini, pahami aja. Nanti di tayangan yang lain saya akan coba menjelaskan bagaimana efek-efek orang yang terkena pengaruh pelet. Ya, jika Anda mungkin ada kerabat atau teman atau saudara atau siapapun yang kena pengaruh pelet, kita nggak usah bilang jenis peletnya apa, tetapi nomor satu, masuki kesadarannya yang paling dalam. Jangan pernah menyalahkan target, karena orang terkena pengaruh itu pasti dalam kondisi kesadarannya melemah. Ya. Kemudian dalam kondisi dia sedang labil secara emosi. Kemudian dia pasti mendapat banyak depresan, tekanan, kekangan, sehingga mudah sekali orang-orang seperti ini terpengaruh. Biasanya anak-anak gaul yang biasa hidup bebas, yang biasa ya kelaping-laping itu lebih susah kena pengaruh yang seperti ini. Mereka hidup bebas, pikirannya dibebaskan. Jadi pengaruhnya memang lebih tidak mendalam, tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka kena. Ya, bukan berarti saya menganjurkan ini anak baik-baik yuk kelabing aja supaya enggak. Jadi ini tujuannya adalah lebih rentan mereka yang sudah gaul, sudah terbiasa bersosialita dengan baik. Secara mental dan emosional mereka lebih mudah, minim terkena pengaruh keilmuan yang seperti ini. Itu aja garis besarnya. Nah, kalau ada yang kena, berarti yang pertama adalah masuki kesadarannya. Buka dulu, bongkar dulu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian mulai masuki sistem belief sistemnya ya, sistem kepercayaannya dia.
dia percaya dengan orang yang bisa membuka masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, kesadaran mentalnya. Kalau orang tuanya mungkin dia kurang nyaman, bisa cari orang lain, ya, yang bisa bicara dari hati ke hati supaya dia bisa terbuka dulu. Nah, baru setelah ini kita masuki ke pendekatan spiritual, pendekatan agama. Ajak supaya dia kesadarannya makin memasrahkan diri kepada Tuhan. Kalau belief sistemnya sendiri dia belum terbuka, dia masih blocking, maka ke ranah spiritualnya dia tidak akan berpengaruh. Nggak ada pengaruh yang berarti. Nah, makanya harus dijelaskan satu persatu dulu, baru lakukan penetralan terhadap residu energinya. Penetralan yang paling mudah dilakukan adalah mandi air garam krosok, garam yang kasar. Kemudian bisa juga, kalau sekarang sudah banyak itu daun kelor dibikin kapsul, disuruh konsumsi itu. Jangan lupa sisipkan doa dalam setiap kapsul yang mau dikonsumsi supaya dia lebih berkesadaran secara spiritual. Kemudian bisa dilakukan ajak korban ini menjadi hidup yang lebih agamis. Ya, saya tidak menyarankan dia menjadi fanatik, enggak, tetapi lebih agamis dalam artian lebih dipandu secara agama agar dia mulai bisa mengeluarkan blockingnya tadi, ya, karena dari blocking itu memudahkan ajian tadi yang bermain di ranah bawah sadar itu mempengaruhi targetnya. Nah, selain itu bisa selain garam, kemudian menggunakan kapsul daun kelor, juga bisa kita minta korban ini untuk, kalau kita bilang disuwuk ya, masuk ke di antara kaki ibunya. Dan di saat yang sama ketika proses suwuk itu terjadi, ibunya mendoakan kesembuhan anaknya. Nah, itu satu cara yang paling saya percaya. Suwuk yang model seperti itu menetralkan pengaruh itu sangat luar biasa. Ya, nanti bisa dicoba. Artinya apa? Artinya kembali ke seperti si jabang bayi. Nah, ini kata si jabang bayi ini kan kembali lagi ke ibunya. Nah, pertanyaannya, kalau nggak ada ibunya, kalau dia masih punya kakak perempuan yang paling besar, ya mungkin bisa mewakili ibunya. Kalau nggak ada, bisa ke tantenya atau budenya atau siapapun itu yang mewakili ibunya. Intinya itu aja. Nah, itu untuk menetralkan tadi, kalau Anda cermati, saya ada kata-kata, ada pasti si jabang bayi, ya, itu berarti dia masuk ke ranah di mana dia ketika pertama dilahirkan, secara kondisi mentalnya ilmu itu masuk, ya. Nah, netral ini juga sama, kembalikan dia kondisi si jabang bayinya itu. Sepele, tapi kalau memaknainya dengan baik, disertai dengan iman yang kuat, ya mudah-mudahan insya Allah berpengaruh dahsyat. Oke, sekian dulu tayangan dari kami mengenai kemat jaran goyang. Saya minta maaf apabila ada salah penyampaian, tidak bermaksud seperti itu. Anggap aja ini adalah tayangan edukatif yang meramaikan kasanah pengetahuan Anda, terutama di bidang metafisika. Saya terus menantikan kritik, saran, dan komentar dari Anda. Jangan lupa subscribe juga, notifikasi loncengnya supaya Anda tetap menyaksikan tayangan dari Kang Suruwangi Channel. Akhir kata, salam rahayu. Jangan lupa subscribe, komen, dan ketik tombol notifikasi supaya terus mendapatkan video dari kami.